Oke, halo teman-teman dari Intip kuliah semuanya. Enggak, itu sebutannya apa ya? Enggak tahu ya. Punya teman-teman dari Intipers. followers. Oh ya, Intipers mungkin ya Intip kuliah semuanya. Halo, selamat malam. Mungkin mengganggu ini weekend ya, malam minggu. Tapi tetap, Nemenin dong, Kak. oh iya, iya, iya. Apa nambah 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 insight lah, hitung-hitung gitu. Mm-mm. Oke, nah Kak, aku mau nanya nih Kak tentang langsung aja ya tentang arsitektur di ITS. Nah itu secara garis besarnya seperti apa sih Kak? Oke, kalau jujur kalau ditanya seperti ini, mungkin simpelnya tuh kayak apa ya, jurusan yang mempelajari bangunan. Bangunan itu kan Hmm, luas ya. hmm, Mungkin kalau yang bisa aku kasih tahu dasarnya tuh kayak ini mungkin aku kasih tahu dari istilah arsiteknya itu ada firmitas, utilitas, hmm, dan vetustas. Mungkin bahasa hmm, gamanya itu kayak kekokohan, fungsi sama apa keindahan dari bangunan itu sendiri. hmm, Itu sih. Mungkin aku jelasin juga kalau arsitek itu juga itu tergabung di Fakultas FTSPK, yaitu Fakultas Teknik hmm. Sipil, Perencanaan dan Kebumian. Oke, Itu juga ada jurusan Teknik Lingkungan, PWK, Geofisika, dan Geomatika juga gitu. Gitu sih. oke, oke. Nah Kak, kalau di arsitek itu Mm. harus bisa gambar nggak sih Kak? Ah, jujur ya, aku pas ini mungkin flashback juga ya. Hmm, Kan aku sekarang semester 5, berarti anggap aja 2018 aku masuk. hmm, Pas 2018 awal itu masih kelas 12 SMA itu kayak clueless gitu, kayak hmm. kuliah apa gitu. Januari itu nggak sama masih uprak. Uprak itu apa ya? Ujian praktek di SMA. Ujian Jadi, praktek. jadi kayak blank gitu. Apa kuliah apa gitu. Tapi Hmm, sebenarnya udah kebayangnya itu di ITS. Cuman kayak detail hmm. jurusannya apa itu ya clueless aja Masih gitu. bingung gitu ya? Terus, uh, uh, terus pas mau SNM entah bulan apa itu April atau Maret itu Hmm, milih nih apa hmm, ya jurusannya. Terus setelah kayak cari tahu dan lain-lain akhirnya terpilih lah, bukan terpilih ya, maksudnya kayak akhirnya minat ke tiga. Aku arsitektur, PWK hmm, atau PWK atau sipil. Tapi hmm, pas karena aku nggak lolos SNM ya, jadi mungkin hmm, belum rezeki. Akhirnya pas SBM milihnya arsitektur sama sipil. Itu kan dua hmm. pilihan yang wow banget gitu. Iya, iya. Em, di tes itu apalagi sama-sama apa ya, hitungannya sama-sama ketat lah gitu. Hmm, Tapi aku milih pilihan satu itu arsitek, kedua itu sipil. Itu kayak dan tesku kebetulan di sipil juga. Jadi kayak hmm, wow dilema gitu. Kalau lolos sipil gimana, lolos arsi gimana. Tapi ya udahlah. Terus akhirnya hmm, alhamdulillah lolos di arsitektur. Terus setelah hmm. menjalani dua, Halo, oke, putus-putus ya. oke, Oke. Ah, oke. udah sih. Jadi, heeh, oke, jadi gitu ya ternyata. Nah Kak, terus dulu berarti apa sih yang kan tadi milih arsitektur sama teknik sipil ya? Apa sih yang Mm-mm. mendasari sampai akhirnya oke deh pilih arsitektur gitu salah satunya? Oke. Kalau aku aku kembali flashback ke pemikiran kelas 12. Hmm, Kalau aku arsitek itu aku berpikirnya setengah seni, setengah teknik. nah, Eh, Maksudnya kok dibilang teknik, full teknik enggak juga. Ya emang arsitek itu mempelajari konstruksi, hmm, utilitas, pokoknya yang kayak pipa, apa, kap listrik lah, apal itu kita juga mempelajari, tapi dibaluti dengan kayak desain apa desain warna, bentuk massa dan lain-lain itu kayak kalau sipil itu kayak full full tadi teknik tadi full itu. teknik gitu. Heeh, gitu sih. Oke, jadi karena arsitektur ini ada seninya juga gitu ya, ada tekniknya juga gitu.
Mm, mm, Oke, mm, nah Kak, terus kalau mata kuliahnya nih Kak, ada apa aja Kak? mm. Mata kuliahnya banyak sih. Mungkin yang khas ya, yang khas itu Hmm, salah satunya ada struktur juga, konstruksi, lanskap. Lanskap itu ya kayak bidang luas gitulah. Itu kebanyakan di hmm, bidang luas kayak hijau di sawah-sawah gitu. Terus ada hmm, pengantar lingkungan binaan itu apa ya, matkul spesial lah. Itu matkul fakultas. Kebetulan dulu itu hmm, fakultasnya beda. Jadi kita itu ganti-ganti lah gitu fakultasnya. hmm, Dulu itu gabung sama Despro DKV sama sama interior. Jadi kita hmm, ada matkul spesial tuh namanya pengantar lingkungan binaan. Jadi kita kayak anggap aja matkulnya itu mempelajari semuanya. hmm, Jadi kita satu kelas itu campuran dari 4 jurusan itu, terus kita tuh mempelajari di kafe itu gimana, interior oke, gimana, BWK itu gimana dan lain-lain gitu sih. hmm, Dan oke, em, ada satu matkul spesial lagi tuh per semester tuh hmm, ada, itu hmm, namanya apa ya, studio perancangan arsitektur. hmm, Jadi ini apa ya, kayak kalau di jurusan lain nggak tahu sebutannya apa ya, tapi kalau di versi arsitektur itu tugas besar. hmm, Em, jadi setiap semester ada. Mungkin kalau aku jelasin simpelnya tuh, kalau semester satu itu masih masa, terus kayak misal em, ada aqua nih, apa gelas aqua yang kecil tuh kayak hmm, hmm, dipenyet-penyet. Oh bentuknya kayak gini, terus ya hmm, bukan kayak anak kecil sih, cuman kayak merangsang kita untuk oh bentuknya bisa kayak gini ya, atau hmm, kapur kalau dibakar, kalau dipenyet itu bisa kayak gini hmm, gitu. hmm, Jadi masih masih apa ya, mempelajari dasar-dasar banget lah. Kok semester 2 itu oke, mulai mulai rumit tuh bikin kantin. hmm, Em, tapi kantinnya masih di dalam jurusan. Jadi kita survei. Jadi kita tuh ada surveinya gitu. Kita survei langsung nih. hmm, Oh, kantin kayak gini. Terus kita kita kayak diskusi, kita kayak olah gimana versi kita itu, misal contoh kantin di jurusan A. Oh, aslinya kayak gini, hmm, terus kita mau olah seperti apa gitu. Terus semester hmm, 3 itu bikin rumah. Spesialnya hmm, itu ada klien, tapi kliennya oh, keluarga gitu lah ya, keluarga. nah, Terus kita tuh terjun langsung, jadi kita hmm, kita kayak cari klien, bukan klien bayangan ya, apa istilahnya. Kita cari klien beneran, keluarga, hmm, hmm, punya anak berapa, pengen rumah kayak apa ya, kayak oke, kayak kita bikin kita kayak bikinin mereka rumah gitulah. hmm, Terus kok semester 4 itu mulai bikin kampus, lalu hmm, semester 5 sekarang lagi proses itu kayak mix use. Mix use itu kayak fungsinya campuran, misal mall campur hmm, tempat olahraga atau apanya tempat campuran gitu sih. hmm. Oke, Hmm. jadi semakin naik semester tentunya semakin Iya, eh, kompleks gitu ya tugas-tugasnya juga ya, mata kuliahnya juga ya. mm, mm, mm. Oke, terus pastinya nggak jauh-jauh dari yang namanya praktikum ya? Enggak sih. Jujur kalau di Oke. arsitektur, kalau lab-lab ada, cuman mungkin Hmm, lebih ke studio ya, bukan lab ya. Jadi isinya tuh ntar nanti ada dosen-dosen dari apa ya, tempat-tempat, misal kalau aku boleh jelasin konsentrasinya ya. hmm, Ini tuh mulai semester 5, barusan mulai hmm, semester ini. Itu hmm, kita ada matkul tambahan itu, ada beberapa fokus, yaitu perancangan arsitektur, hmm, perkot itu peratur apa, perumahan dan kota, terus hmm. pemukiman, sains juga, teori, sejarah dan kritik. Jadi kayak Oke, ada beberapa bagian terus ada matkul, terus kita tinggal pilih minatnya kita tuh kemana gitu. Gitu sih. oke. Itu mulai semester 5 ya? Ya mulai sekarang ini. Heeh. Oke, dan itu tiap mahasiswa tuh bebas gitu mau milih apa? Bebas. Heeh. Hmm, Jadi kayak oke, wajib tambah, tapi untuk fokusnya itu terserah kita mau ambil yang mana gitu. oke. Kalau Kak Faisal sendiri ambil yang mana nih? Ambil apa ya, ambil peraturan kota. Jadi kayak tata kota Hmm, gitulah istilahnya gitu. hmm, Hmm. oke. Apa sih, kenapa sih milih itu? Sebenarnya sebenarnya dulu itu milih apa ya? Jujur aku lupa sebutannya. Dulu Hmm, itu milih
matkul A. Terus matkul A Hmm. ini banyak peminatnya banget lah gitu. Jadi Hmm. kalau di ITS itu kan kita ada, kok di kampusan nggak tahu, pokoknya kita ada momen di mana rebutan matkul. Apa istilahnya? Oke. Kalau di ITS itu kayak integra, jadi kayak kita sebelum Hmm. kuliah itu kita rebutan matkul Hmm. pagi-pagi, Hmm. pokoknya studio itu matkul ini, kelas ini itu kebetulan di matkul itu kayak aduh Hmm. udah habis lagi kuotanya, jadi Oke. harus milih matkul lain. Ya itulah harus ikhlas lah, Oke. ya udahlah ya. Heeh. Oke, jadi suka duka, salah satu suka duka kuliah di arsitektur ITS gitu ya. Mm, mm, mm. Oke, nah kalau tugasnya nih Kak, seperti apa nih biasanya? Tugas kalau awal-awal sih, kalau semester 1 sama 2 kan masih gabung sama kayak pelajaran fisika, agama, Hmm. matematika gitu. Jadi Hmm. untuk di arsitekturnya itu masih dasar-dasar lah, kita masih olah bentuk massa dan lain-lain. Kalau untuk sekarang ini, em, dulu tahun lalu sih kayak konstruksi, kita nggak gambar teknik sih, cuman kayak kita setidaknya mengetahui lah kalau misal gambar konstruksinya seperti ini, terus Hmm. kita juga mempelajari kayak, oh ya uniknya di arsitektur kita juga mempelajari kayak Hmm. perda. Enggak secara langsung sih, tapi kayak misal di studio kita kan tempatnya lahannya langsung. Contoh Hmm. contoh di Surabaya itu, di Surabaya Timur misalnya itu kita udah menentukan jalan A. Nah, kita cari-cari info tentang jalan A itu. Jadi misalnya Hmm. peraturan daerah, peraturan kota, terus kita Hmm. cari peraturan-peraturan tentang wilayah tersebut gitu sih. Terus Hmm. kita kan juga merancang interior lah gitu. Jadi kita juga mempelajari psikologi. Ya nggak secara langsung, cuman mungkin Hmm. kayak istilahnya, oh ini high capacity, kalau ini low Hmm. capacity, terus nanti interaksinya gimana per tempat, mau Hmm. diluasin kah atau mau dikecilin kayak gitu-gitu sih. Hmm. Oke, jadi ternyata beragam juga ya Iya, pastinya. uh, Oke, nah Kak Faisal boleh ngasih tips nggak ke para maba apa sih yang harus dilakuin gitu ya biar bisa survive di jurusan ini? oke. Kalau aku sih mungkin perbanyak referensi ya. Itu bisa lihat buku, internet. Kalau buku emang mahal sih, tapi mungkin kalau zaman sekarang itu kayak PDF lah ya gitu, karena kan kita nggak boleh pun, apa ya, referensi buku itu juga diperlukan, tapi kebanyakan sekarang kan Hmm. PDF itu kalau di download folder itu ya Allah, PDF banyak banget, nggak tahu Hmm. itu jurnal apa aja, buku apa aja itu kita lihat-liatin gitu. Hmm. Terus apalagi ya, perbanyak referensi. Terus kalau secara akademik kayak gitu, kalau non Hmm. sih, kalau kalau saya sendiri itu kayak pengen cobalah keluar gitu. Entah itu, kalau aku sih manfaatnya itu kayak kita lebih mengetahui sifatnya orang itu kayak apa. Misal join himpunan, minimal Hmm. himpunan, atau join kayak organisasi di luar lah, kayak yang ngontop, IS, dan lain-lain. Gitu sih. Jadi kita kayak sering diskusi sama orang, itu kan juga memperluas eh, pemikiran kita juga gitu sih. Sama yang terakhir, manajemen waktu. Ini penting banget sih. Ini Hmm. nggak sebat arsitektur doang, cuman setahu aku buat semua jurusan. Mungkin kalau kita terbiasa dengan kata deadline ya. Jadi Hmm. misal besok preview, nah H-1 itu malamnya tuh kita wah langsung kita begadang lah, apalagi sampai jam 2 sampai jam 3 sampai subuh. Hmm. Kalau online kayak gitu ya. Cuman kalau offline kita tuh, kalau di angkatanku kebetulan itu kayak seminggu atau 2 minggu sebelum preview itu kita Hmm. nginep di studio. Hmm. Jadi kita kuliah nih, kuliah pagi sampai sore, terus pulang bentar, maghrib ke studio Hmm. lagi sampai besok pagi. Jadi Hmm. pagi subuh itu kita ngerjain di literally studio gitu. Jadi kita, ya Hmm. nggak semua anak sih, cuman kita kayak ngerjain di situ gitu sih. Hmm. Sama anak-anak yang lain itu seru banget itu kalau offline. Cuman kalau sekarang kan ya udahlah ya gitu, di rumah kayak kebiasaannya baru lagi nih. Jadi Hmm. em, kebiasaan SMA, terus tiba-tiba
nggak seneng begadang tiba-tiba harus terbiasa begadang, terus sekarang di rumah Hmm. ya bosen lah gitu, mau gimana gitu, kayak mempelajari ya kebiasaan-kebiasaan baru lah gitu. Yap. Oke, jadi tadi tipsnya perbanyak referensi, terus juga aktif di apa ya, di luar gitu, mau itu Hmm. organisasi di internal jurusan atau ke luar kampus juga. Oke, nah Kak, Hmm. terus prospek kerjanya nih Kak, seperti apa nih Kak? Dan alumni biasanya kerja di mana Kak? Prospek, setauku itu biasanya eh, ke tempat pemerintah namanya apa ya? ASN ya Hmm, sekarang sebutannya. hmm, Aku lupa hmm, sebutannya. Itu lebih ke PUPR ya, Perumahan Umum Perumahan Rakyat. Atau kalau misal nggak pemerintah itu kita entrepreneur. Entrepreneur ini luas sih, bisa biro, biro hmm, arsitektur atau interior biasanya. Interior misalnya kayak jasa interior lah gitu, misal kayak kawinan-kawinan gitu kan, pernikahan-pernikahan kan butuh desain interior nih. Oh nanti hmm, rencananya kayak gini, atau kantor atau rumah pengen itu kayak gimana. Atau bisa juga desain grafis. hmm. Em, Sejauh ini aku tahunya cuma itu sih. Oke, Iya, jadi sejauh ternyata ini itu. prospek kerjanya tuh banyak gitu ya dan beragam Mm. juga ya. Oke, Iya. nah Kak Faisal, eh, Mm. boleh share nggak tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak, seperti apa? Oke, mungkin harapan dulu deh. Harapannya mungkin nggak hanya arsitektur sih, mungkin kayak kita lebih mengetahui perspektif orang-orang, terus kita mendapatkan ilmu baru itu kan juga suatu privilege buat kita gitu. Terus kita mungkin bisa share ke yang lain kayak gini contohnya, atau kayak istilahnya pemikiran kita tuh kayak perbanyak referensi tadi itu. Kalau Hmm, rencana, karena masih semester 5, jadi banyak plan-plannya gitu. Kalau sekarang sih kayak eh, pengen nambah insight baru tentang kayak startup, kayak hmm, Tokopedia gitu-gitu sih. Terus kayak tertarik, kayaknya menarik nih kok kerja situ. Nah, terus hmm, kayak sampai nyari info gimana bisa kerja di situ gitu kan. Kayak arsitektur ke situ itu kan so far gitu, jauh banget. Itu kayak nyari-nyari info. Terus akhirnya kemarin liburan kemarin tuh sempat internship, terus ikut organisasi gitu kayak mem- apa ya, menambah pengalaman juga gitu sih. jadi selama kuliah tuh dimanfaatkan betul ya untuk nambah pengalaman, nambah Yap. ilmu, Mm, dan mm. insight baru. Oke nih Kak, semoga segala apa ya urusannya dilancarkan dan Amin, dimudahkan ya amin, Kak Faisal ya. amin. Mm. Oke nih Kak, ada pertanyaan dari Asep.dreams katanya. Ceritain dong Kak perjuangan kakak masuk kuliah katanya. Oke, oke. Nggak tahu ini panjang apa enggak, tapi kalau aku gini, karena aku pas kelas 11, iya, aku sempat ikut Hmm, lomba arsitektur emang. Kayak agak aneh gitu hmm, SMA ikut lomba arsitektur di, hmm, aduh, aku lupa, Kementerian apa gitu. SDM kalau nggak salah. Terus itu pas hmm, itu juara dua. Eh, Terus setelah itu pas kelas 3 aku yakin nih, ah SNM bisa lah, kementerian mah ya, maksudnya sertifikat buat SNM kan, sertifikat pengaruh tuh kan. Iya, kalau ya. emang dari sisi nilai ya emang nggak nggak apa ya, nggak bagus-bagus banget lah gitu. Cuman harapanku itu alah bisa lah sertif gitu. Pada saat itu SNM aku milihnya sama arsitektur sama sipil. Ya bodohnya itu emang sih. Cuman kayak berat banget kan, jadi sama-sama berat, kayak aneh lah gitu. Dan mungkin kok nggak salah SNM itu dilihat sejak dari alumni. Iya. Kalau pada saat, kalau diposisikan pada saat kelas 12 aku clueless, nggak tahu siapa alumni yang ke arsitektur ITS. Terus kalau Hmm, sekarang sih udah tahu ya. Cuman kok pas itu kelas 12 itu kayak siapa sih gitu, nggak ada info arsitektur ITS itu siapa aja alumninya sih. Mungkin kalau beberapa saran kan, oh cari alumni yang ini biar kalian tahu ya, terus ya aku clueless, jadi ya nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi
berjuang sendiri. Terus ternyata SNM nggak lolos, ini langsung oke gitu kayak gua salah SNM sebelum UN gua salah, terus nggak lolos terus kayak aduh UN ya udahlah gitu. Terus pada saat itu posisinya aku belum belajar SBM, jadi kayak wah udah UNAS udah nggak lolos SNM apa gitu apa yang diharapkan gitu. Terus akhirnya SBM jadi H plus satu atau H plus berapa dari UNAS langsung langsung ke suatu bimbingan belajar gitulah, terkenal. Terus akhirnya kayak sebulan persis setelah itu SBM, jadi kayak cuman jarak waktunya belajar SBM cuma sebulan terus ternyata lolos ya alhamdulillah gitu, berkah berarti. Kayak ya ya gitu. Alhamdulillah ya sekarang udah di arsitektur ITS ya gitu. Ternyata pasti tiap orang juga punya cerita perjuangannya masing-masing ya kak ya. Hmm, hmm. Oke, mungkin Kak Faisal. mungkin aku mungkin aku mau ngasih tahu kayak uh, aku lupa ngasih tahu kayak kuota-kuota mungkin ya. Aku ngasih tahu bonus ini infonya dari ITS langsung ya. Ini kalau 2020 yang kemarin itu ada 4 jalur. Ada SNM itu kuotanya 29, SPM itu 44, Mandiri 47, dan kita ada jalur baru itu IUP. IUP itu khusus untuk internasional. Jadi kita kita orang Indo atau kita orang Indo, tapi kita materinya itu bahasa Inggris gitu. Ya nggak tahu sih karena baru masuk tahun ini jadi aku belum tanya-tanya ke mereka yang IUP gitu. Itu kuotanya sekitar 10-20 gitu. Dan nggak tahu ini kebiasaan per jurusan atau enggak, tapi kayak ujung-ujungnya tuh misal ujung-ujungnya cuma 90, cuma 100. Jadi kayak mereka ada yang pindah kemana lah itu. Ujung-ujungnya cuma 90 100 gitu. Terkikis dikit-dikit lah gitu. Oke, terus Kak tadi di atas nih ya ada yang nanya katanya, kalau Hmm. misalnya SMK itu bisa nggak sih masuk ke arsitektur ITS? SMK. Kalau aku mungkin kalian bisa lihat di Smith, webnya Smith ITS ACID. Kalau aku selihatku cuman SMA ya. Tapi mungkin kalian mungkin bisa cek langsung ya. Kalau aku salah mohon maaf ini. Jadi setauku sih cuman SMA. Setauku ya. Cuman mungkin kalian bisa cek langsung lah gitu. Dan yang IPA ya pastinya kayak. Iya. Hmm. Oke, nah Kak ini pertanyaan terakhir nih. Hmm. Sebelum kita nutup live, ada dari Uzli Fatizana. Kak, tips pilih jurusan dong, katanya. Wadaw. Tips milik jurusan ya. Mungkin yang paling dasar, yang paling paling ujungnya yang kamu suka atau yang kamu minat. Itu udah, itu dasar banget lah. Jangan mikirin prospek, jangan mikirin teman-temanmu mau ke sana atau sekelilingmu itu maunya apa. Itu pokoknya utamakan itu dulu. Misal kamu udah fix, anggap aja setidaknya kamu ngelis lah gitu. Jangan kalau satu alhamdulillah, cuman mungkin kayak kasih opsi-opsi itu buat diri kamu sendiri. Terus kalau misal ngomong ke apa tuh temanku jawab SNM SMK ada kok ya berarti bisa lah. Kan aku salah kan itu ya gitulah. Oke, lanjut. Hmm, terus biasanya um, salah satu kekurangannya tuh kayak ngomong ke orang tua itu gimana. Kalau setuju alhamdulillah, cuman mungkin kan tiba-tiba orang tua itu pengen dokter, mungkin pas kelas 12 itu coba ngomong baik-baik lah gitu. Ngerayunya gimana lah. Nah, itu baru mikir tuh lah. Kalau dulu sih ya fan-fan aja, maksudnya nggak ya bebasin mau kemana ya udah fan, mau ke Arsi ya monggo gitu sih. Alhamdulillah nggak yang gimana-gimana banget lah gitu. Oke, jadi tadi minat gitu ya, ekspor dulu minat sama apa sih kesukaan kita gitu ya pas SMA Mm-mm. atau ya, aja. Oke Kak Faisal, sebelum kita menutup live kali ini, mungkin ada closing statement dari Kakak untuk teman-teman atau informasi tambahan, barangkali Kak, boleh silahkan. Oke, mungkin semangat buat kalian yang mungkin masih kelas 12. Ini masih lama ya, baru
Baru Sebentar tahun lagi depan loh, ya. tahun depan. Iya tahun depan, ya masih masih lama. Mungkin ada yang baru naik kelas 12 ya. Ini mungkin yang Oh iya. baru naik kelas. Iya, mungkin kok untuk mungkin kalau aku lebih tekanin itu di jurusannya dulu, Hmm. baru ke univ. Eh, iya, mungkin kalau kamu Hmm. suka ITS, terus jurusan apapun pokoknya ITS kan nggak apa, ya itu mungkin pandangan kalian. Tapi kalau dari aku mungkin jurusannya dulu misal arsitek. Nah itu arsitek itu di Indonesia ada apa aja? Misal orang Hmm. tuamu bolehin kamu keluar kota, itu kan peluang untuk ke luar, misal kayak ke UB, ke UI, ITB, itu ke UGM kan lebih luas. Hmm. Itu coba list jurusan apa dari kampus apa aja, itu baru kamu cari kekurangan kelebihan, atau mungkin kayak alumninya tuh ada alumni tuh gimana, maksudnya sukses kah atau apa, itu kalian bisa cari tahu di internet sendiri sih. Mungkin Oke. aku terakhir mau promo sih, nggak tahu nih. Hmm. Mungkin kalau kalian minat sama arsi, ini bukan Hmm. acara jurusan arsi, maksudnya ini kayak lebih ke acara untuk umum. Jadi kita Hmm. arsitek itu mau ngadain acara itu, IG-nya tuh Arts Project Hmm. 2020, itu Hmm. ngadain kayak webinar itu tentang arsitektur dan makanan. Hmm. Ya itu mungkin kalian bisa tahu dikit-dikit lah kalau misal Hmm. Kak di ITS itu kebiasaannya, atau mungkin oh kayak gini, maksudnya setidaknya tahu dikit-dikit itu kayak gitu sih. Udah Oke, itu aja jadi sih, bisa di. sama Hmm. uh, oh sakit sakit. Oke, oke, Terakhir oke. sama tekan sama dua sama kalau misal kamu mau di jurusan manapun, di kampus manapun, coba list kesempatan yang bakal Hmm. bisa kamu dapetin itu apa aja, itu coba list aja dulu, baru kayak Hmm. oh aku bisa nih himpunan BEM. Orang ada yang alah nggak usah himpunan lah, aku akademik aja, itu monggo. Cuma mungkin ada Hmm. beberapa orang yang pengen, mungkin di kelas SMA-nya OSIS nih, berarti kan pengen himpunan, pengen bla bla bla, itu coba ambil kesempatan itu baik-baik. Hmm. Bisa juga lomba, bisa Hmm. juga em, mungkin internship ya. Kalau internship kayaknya nggak terlalu jauh sih, tapi poin pentingnya coba list kesempatan apa aja yang bisa kamu dapetin. Tapi kalau kamu udah, alah kamu mungkin, iya jangan mikir itu dulu, list dulu baru kayak oh aku bisa nih himpunan bla bla bla. Itu nanti pas di kuliahnya itu kayak enak, oh aku bisa himpunan tuh semester 3. Oke, untuk mencapai itu aku pengen panitia apa gitu kan, Hmm. enak. Setidaknya tertata dikit lah, walaupun nggak sempurna banget. Tapi setidaknya Hmm. ada apa poin-poin tujuan lah gitu. Itu penting sih. Oke. Jadi tadi ada webinar ya yang diselenggarakan sama Arsitektur UTS, bisa dicek ke IG-nya @arsproject ya kayak. Yap, yap, yap. Oke. Oke, dan tadi Besok juga acaranya. Jadi oh, besok banget. Nggak apa-apa banget nih untuk ya, teman-teman yang pengen lebih tahu bisa cek aja IG-nya. Terus tadi juga disebutin sama Kak Faisal untuk memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan selama jadi mahasiswa. Karena kapan lagi gitu ya. mm, Karena mm, cuma sekali gitu ya seumur hidup jadi mahasiswa mm. S1 juga. Terus terima kasih banyak Kak Faisal udah mau sharing sama kita nih tentang desain arsitektur ITS. Yap, Banyak banget informasi yang kita dapat tentang arsitektur di ITS dan pastinya bermanfaat banget untuk teman-teman. Terima kasih Kak Faisal, sukses terus ya. Amin. siap, Dan semoga siap, amin. acaranya lancar ya. Siap, siap. Mm, Oke, untuk teman-teman yang mungkin punya pertanyaan untuk Kak Faisal, boleh aja DM ke Indikuya atau ke Kak Faisalnya langsung, nggak apa-apa ya Kak ya. siap. Oke, terima kasih Kak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sehat selalu. Sukses ya. Ya.